Saya lihat kelompok 3 ini ada media kirim. Kelompok 3 apa kelompok berapa ini? Semua Mina kirim itu ya sudah. Kelompok 3, bisa enggak kelompok 3 tampilkan ininya? Tampilkan PPT-nya kelompok 3 baru kita baca bersama. Buka Kita semua. maksudnya dipresentasikan oleh kelompok 3, lalu kita sama-sama semua menyimak, kita diskusikan apa yang kira-kira bisa kita ini. Sesi tanya jawabnya cukup 2 orang, baru kita masuk lagi di kelompok 4. Siapa ini? Baik, silahkan kelompok 3, siapa yang bisa baca, siapa yang bisa presentasikan, kita dengar sama-sama pemaparannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teori tingkah laku konsumen. Nah, dalam tingkah laku konsumen sendiri ini dibagi jadi 2, yaitu ada dibilang nilai guna, ada dengan kurva, dan ada dibilang analisis kurva persamaan. Nah, ini anggota kelompok kami. Pertama kita harus tahu apa itu teori tingkah laku konsumen. Tingkah laku konsumen itu sendiri perilaku atau aspek yang mempengaruhi tindakan tersebut berhubungan dengan produk yang kita dapatkan. Misal, apakah kita puas dengan produk tersebut ataukah tidak puas? Nah, itu yang dibilang tingkah laku konsumen. Nah, teori ini sendiri dibagi jadi 2, ada yang bilang kardinal dan ada nilai guna ordinal. Kardinal sendiri itu bersifat kuantitatif, artinya kita puas dengan jumlah barang itu. Nah, yang ordinal sendiri itu tidak bisa dikuantifikasi, artinya tidak bisa kita nilai kepuasannya dengan jumlah barang tersebut. Bisa saja kita puas dengan memiliki 1 barang saja atau 2 barang saja. Nah, kemudian kita lanjut nilai guna. Nilai guna itu sendiri apa? Itu berarti nilai guna kepuasan yang diperoleh terhadap suatu produk. Nah, misalnya kita beli pakaiannya, itu bisa kita puas dengan produk tersebut. Itu dibilang nilai guna. Nilai guna sendiri itu dibagi jadi 2. Ada yang dibilang total, ada dengan nilai guna marginal. Nilai guna marginal itu nilai keseluruhan kepuasan yang diperoleh oleh konsumen dengan dalam mengkonsumsi barang tersebut. Kemudian yang dibilang nilai guna marginal itu berupa penambahan atau pengurangan kepuasan konsumen sebagai akibat penambahan atau pengurangan penggunaan 1 unit barang tersebut. Saya kasih contoh dari bakso. Untuk nilai guna total, kita ambillah kita contoh mengkonsumsi 5 mangkok bakso, 5 mangkok bakso. Nah, sekarang selesai. Hari ini menunya biskuitnya. Itu Kak biskuitkan dulu. Nilai guna total dari mengkonsumsi 5 bakso itu nilai guna yang kita peroleh dari konsumsi dari bakso tersebut. Contoh, mangkok bakso pertama kita kasih nilai 30. Kemudian kita makan lagi mangkok bakso kedua, itu kita kasih nilai 35. Mangkok bakso ketiga, wah, kayaknya sudah agak kenyang nih. Nah, kita kasih tetap nilai 35. Nah, pada mangkok bakso keempat, itu kita kasih nilai 30 berkurang lagi, menurun nilai gunanya karena kita sudah agak puas. Nah, pada mangkok bakso terakhir itu kita kasih nilai 20, makin berkurang karena nilai kepuasannya juga berkurang karena kita manusia sendiri itu ada yang namanya bosan. Nah, itu dari nilai guna total. Nilai guna marginal sendiri itu nilai guna yang cenderung turun nilainya.
Kenapa? Karena perut kita memiliki kapasitas untuk mengkonsumsi 5 makrobakter sekaligus. Contoh, nilai guna marginalnya 1 makrobakter itu 30. Kemudian makrobakter berikutnya itu 25. Makrobakter berikutnya itu 20. Sampai makrobakter ke-5 itu bahkan bisa minus karena perut kita memiliki kapasitas untuk mengkonsumsi. Itu yang dinamakan nilai guna marginal. Nah, ini contoh angka dan grafiknya. Contoh angka dan grafik. Ini jumlah bakso 0 yang dimakan, nilai guna totalnya masih 0, marginal tentu 0. Bakso pertama itu 30, marginal juga masih 30. Bakso kedua ada kita kasih 50, wah bertambah nih karena kita puas. Jadi nilai guna totalnya kita kasih 50 bertambah 20. Nah, nilai guna marginal sendiri berkurang 10. Ini beda ya, total dan marginal. Total itu nilai seluruh kepuasan. Marginal itu penambahan kepuasan dan atau pengurangan dari suatu barang tertentu. Ini kedua, kemudian sampai akhirnya kita ke bakso ke 4 dan 5. 4 dan 5 ini sama nilainya karena nilai kepuasannya sama. Kita udah mulai bosan. Dan nilai guna marginalnya bahkan sampai ke 5 dan 1. Nah, setelah lama-lama kemudian sampai bakso ke-8 itu berturun menjadi 20. Dan nilai guna marginalnya bahkan minus menjadi 25. Kita lihat kurvanya, nilai guna total itu cenderung dia seperti muter balik. Awalnya dia naik, kemudian karena nilai totalnya turun, dia jadi turun. Nah untuk nilai guna marginal sendiri itu cenderung turun, bahkan sampai ke nilai negatif. Seperti itu bedanya. Terus, bagaimana? Setiap orang pasti akan berusaha untuk memaksimalkan nilai guna dan barang yang dikonsumsinya. Caranya bagaimana? Caranya adalah nilai guna yang dikonsumsi itu, jika harga barang setiap barang nilai marginalnya sama besar, tetapi pada kenyataannya harga berbagai jenis barang itu berbeda. Contohnya begini, kita akan cara memaksimumkan nilai guna. Kita beli satu pakaian, dua makanan. Itu sama besarnya dengan 2 makanan dan 1 pakaian. Atau 5 makanan, 1 pakaian, sama besarnya dengan kita membeli 3 makanan dan 10 pakaian. Seperti itu. Tapi karena harga barang itu berbeda, setiap unit itu pasti agak susah untuk memaksimumkan nilai guna. Nah, kemudian ada syarat dari buku Pak Sukirno sendiri bahwa setiap dikeluarkan untuk membeli tambahan dari barang harus memberikan nilai guna yang sama besarnya. Contohnya bagaimana ini? Contohnya, misalnya kita kasih anak 10.000, uang 10.000. Dia bisa memilih. Ada makanan yang ada permen yang harganya 1.000 dan ada mainan yang harganya 10.000. Nah, harga 1.000 ini, jika anak itu mau menghabiskan uangnya, dia bisa dapat 10 permen dari harga 1.000. Nah, untuk satu makanan dia kasih nilai guna 1 permen itu 1 nilai guna. Nah, untuk satu mainan yang harganya dari nilainya dia kasih nilai guna 10 karena kepuasannya besar. Jadi sama besarnya jika dia mengkonsumsi 10 unit barang, 10 unit permen, sama besarnya dia membeli 1 unit mainan. Jadi sama-sama 10 nilainya. Sama seperti contoh yang ada di buku yang saya tampilkan di sini. Jadi memaksimumkan nilai guna itu harus sama besar nilai marginalnya dengan barang yang satu. Seperti itu.
Kemudian kita pindah ke faktor penyebab permintaan barang berubah karena harga barang juga berubah. Itu apa? Karena ada efek penggantian. Efek penggantian ini bagaimana? Itu ada harga. Kalau harganya berubah, menjadi naik, otomatis permintaan kita menjadi turun karena harganya berubah. Tapi kalau harganya turun, permintaan kita ke barang tersebut naik. Kemudian ada di mana dinamakan pendapatan. Pendapatan ini itu dari kita. Harga tetap, tapi pendapatan kita berkurang. Jadi kalau harga pendapatan kita berkurang, itu pasti barang yang dibeli pasti turun. Nah, pendapatan kita naik, ya otomatis pasti kita menambah barang yang dikonsumsi. Kemudian kita pindah ke kurva permintaan. Ya, sama seperti tadi, jika barang naik, permintaan turun, barang turun, permintaan naik. Sama seperti contoh yang saya kasih di sini, pada harga 15.000, pasti 5 unit akan dibeli karena barangnya naik. Harganya 10.000, bisa dibeli, dan pada harga 5.000, pasti 15 unit yang bisa dibeli karena harganya turun. Itu kan hukum ekonomi ceteris paribus. Ceteris paribus itu sendiri kan harga naik, permintaan turun, harga turun, permintaan naik. Nah, kita pindah ke paradoks nilai. Paradoks nilai itu sendiri seperti apa? Paradoks itu sesuatu yang bertentangan tapi dapat diterima secara umum. Saya kasih contoh air dan berlian. Karena kalau madu dan racun itu jadi lalu. Saya kasih contoh air dan berlian. Kenapa air yang kita konsumsi setiap hari yang berguna itu dalam kehidupan kita sendiri itu jauh lebih murah daripada berlian yang sebenarnya cuma biasa. Nah, itu yang dibilang paradoks. Paradoksnya di mana air itu rendah harganya karena gampang didapatkan. Sedangkan berlian yang harganya itu banyak, yang harganya itu naik, itu langka, termasuk langka. Itu yang dibilang paradoks. Air yang kita konsumsi, yang harus kita konsumsi setiap hari malah jadi lebih murah. Sedangkan berlian yang harganya mahal sekaligus jarang, ini langka, itu nilai guna marginalnya lebih tinggi daripada air. Seperti itu yang dibilang paradoks. Nah, saya lanjut ke surplus konsumen. Surplus itu apa? Surplus itu kelebihan. Saya kasih contoh, saya punya 20.000. Saya mau ke pasar, saya mau beli ini. Andaknya. Saya mau beli ikan ke pasar. Ya Allah. Saya sanggup membeli dengan nilai 20.000 itu. Nah, ternyata sampai di pasar harganya cuma 15.000. Nah, 5.000 ini apa? 5.000 ini yang jadi surplus atau kelebihan dari apa yang sanggup kita bayarkan. Seperti itu. Jadi, misalnya kita mau beli lagi ikan yang harganya 10.000, ternyata pas sampai di pasar harganya cuma 5.000. Nah, 5.000 ini yang disebut surplus kelebihannya. Ini ada contoh angka dan grafik surplus konsumen. Nah, ini kan yang di buku tangga. Konsumen bersedia membayar 1.700. Ternyata harga mangganya cuma 1.000. Nah, harga mangganya cuma 700. Nah, 1.000 ini ya jadi surplus. Sampai pada ke 700.
700 ini dia surplusnya nol karena uangnya pas. Kita lihat ini gambarannya, ada grafiknya di sini. Grafiknya ini gambar umum, ini gambaran yang pakai angka. Nah, 1700 sampai ke grafik 700 ini yang kita sampai nol surplusnya, itulah yang disebut surplus konsumen. Kita pindah ke analisis kurva kepuasan sama. Analisis kurva kepuasan sama. Ya, analisis kurva kepuasan sama itu saya kutip dari satu pernyataan bahwa kepuasan tidak mudah diukur dengan angka. Maka Sir John Harding ini memberikan pendekatan baru tentang mewujudkan untuk konsumen yang punya pendapatan terbatas, yaitu analisis kurva kepuasan sama. Nah, kepuasan sama ini tuh bagaimana? Kepuasan sama itu menggambarkan gabungan barang-barang yang akan memberikan kepuasan yang sama besarnya nilainya. Ini contoh grafiknya, contoh tabelnya, gabungan barang A sampai F. Saya kasih contoh, saya beli makanan 10 dan pakaian 2. Nah, kemudian gabungan barang B, saya bisa membeli makanan 7, pakaian 3. Itu sama besarnya dengan barang A dengan barang B. Itu memberikan kepuasan yang sama. Kemudian ada yang dinamakan pengertian marginal. Pengertian marginal itu sendiri artinya kita mengorbankan satu barang untuk mendapatkan barang untuk memberikan nilai tambahan ke barang lain. Contoh seperti ini, 10 makanan ke 7, dia mengorbankan 3 makanan untuk bisa mendapatkan yang dari 2 tadi pakaian, 3 menjadi 3. Itu bisa mendapatkan 1 pakaian. Itu yang dinamakan dengan tingkat pembelajaran marginal. Nah, untuk kurvanya sendiri itu cenderung cembungnya, cembung itu kayak ini tadi, makanan 10, pakaian 2. Nah, kepuasan sama ini itu kurvanya cenderung cembung. Itu sama dengan kepuasannya ke bulan ini. Itu 7 makanan dan 3 pakaian. Tidak ada yang saya lebih puas ke A, saya lebih puas ke F atau B, tidak ada. Semuanya sama. Karena memberikan nilai kepuasan yang sama. Nah, ini peta kurva kepuasan sama. Nah, untuk Q2 sendiri ini contoh yang untuk Q2 sendiri ini contoh yang diberikan. Contoh yang saya berikan tadi yang pertama. Nah, di sini kan ada 4 jenis kurva kepuasan. 4 jenis kepuasan ini, dia makin tinggi kepuasannya seperti ini, makin tinggi juga, makin tinggi kurvanya, makin tinggi juga nilai kepuasannya. Makin rendah seperti satu kurvanya, makin rendah juga tingkat kepuasannya. Seperti itu. Ini cuma contoh. Ini kita lanjut. Nah, setelah ada kurva kepuasan sama, kita bisa juga membuat budget line atau garis anggaran pengeluaran. Itu apa? Itu seperti ini, menunjukkan berbagai gabungan barang yang dibeli oleh sejumlah pendapatan tertentu dan bagaimana seseorang harus membalansikan pendapatan yang ada sehingga pengeluaran tersebut menciptakan kepuasan yang paling maksimum kepadanya. Kasih contoh. Nah, budget line, garis anggaran pengeluaran. Seperti tadi contohnya, ada uang 90.000 nih. Satu makanan bisa dapat 9.000
satu pakaian bisa dapat 9.000 dan satu makanan bisa dapat 6.000. Dan data ini pakaian apa nih? Ini pakaian 9.000. Nah, untuk 90.000 ini dia bisa membeli 15 unit makanan. Nah, dengan harga 6.000 untuk harga 90.000 dia bisa membeli 10. Tapi kan kita mau keduanya, kita mau ada makanan, ada pakaian. Nah, konsumen bisa memilih, dia bisa beli 12 makanan atau 2 pakaian dari harga dari Mana nih? dari Tanya dulu. gabungan C, dia bisa membeli 9 4 pakaian. Nah, sampai gabungan E, dia bisa beli 3 makanan dan 8 pakaian. Itu yang dinamakan garis anggaran itu, yang garis lurus ini, kita lihat kurvanya, garis lurus ini A, B, C, D, sampai F. Itu yang dinamakan garis anggaran. Nah, untuk garis yang apa nih D, untuk garis yang ini, itu bukan garis anggaran karena budget kita tidak sampai ke Y. Uang kita cuma 10.000. Nah, untuk makanan yang anggaran X ini, itu juga bukan disebut garis anggaran karena masih ada sisa uang yang bisa kita belanjakan dari nilai 90.000 baru. Kita lanjut. Nah, ada yang namanya efek perubahan harga pendapatan terhadap budget line ini. Jika perubahan harga, misalnya yang harga makanannya tadi yang harga makanannya tetap, tapi pakaiannya berubah. Yang harga pakaiannya tadi 9.000 menjadi 15.000. Otomatis permintaan kita turun. Menjadi 6 saja. Nah, ini garisnya masuk ke dalam. Karena perubahan harga, ini garis anggarannya tadi yang dari A ke ini masuk ke dalam jadi 15 ke 6. Nah, bagaimana kalau pakaiannya harganya jadi berapa tadi? 6.000, otomatis permintaan kita terhadap pakaian itu meningkat menjadi 15. Ini garis anggarannya pasti keluar. Dan dari 15 makanan ke 15 pakaian juga. Nah, ada juga yang dibilang perubahan pendapatan. Perubahan pendapatan ini misalnya harga tetap nih. Harga tetap tapi pendapatan kita naik. Pendapatan kita cuma jadi 50 turun menjadi 54.000. 54.000 otomatis garis anggarannya turun. Otomatis 54.000 ini kita bisa mendapat 9 makan dan 6 pakaian. Karena kita harus menekan anggaran kita, budget kita terhadap makan dan pakaian. Nah, bagaimana kalau pendapatan kita naik menjadi 108.000 rupiah? Dan dari anggarannya ini tadi, yang 15 pakaian dan 8 makanan yang bisa didapat, itu garisnya bisa keluar di sini. Karena otomatis permintaan kita naik karena 18 dan dari 15 makanan menjadi 18 dan 8 makanan menjadi 12. Nah, garisnya pasti keluar. Itu yang menyebabkan efek perubahan harga sampai pendapatan kita ada harga yang berubah atau pendapatan kita atau budget kita yang berubah. Itu kemudian lanjut syarat untuk mencapai kepuasan maksimum. Nah, itu kita gabung dari kurva kepuasan sama dengan budget line.
syarat untuk mencapai kepuasan maksimum itu budget line sendiri dan kurva kepuasan sama harus bersinggungan. Itu contoh saya kasih contoh 150.000 waktunya ada bahkan 2.500 dan ada pakaian harganya 3.000. Dengan pakaian dan makanan itu kita bisa membeli 60 jenis makanan atau 50 jenis pakaian dengan uang 150.000. Kita tariklah garis ini yang warna merah ini. Jadi garis budget line, garis anggaran. Nah, untuk kurva kepuasan sama sendiri kan kita tahu kurva kepuasan itu bentuknya cembung. Cembung ada garis A, B, C, dan D. Kalau ini maksudnya U1, U2, U3, dan U4. Ada kita bikinlah garis itu, ternyata ada budget line yang menyinggung garis kepuasan sama itu di E. Nah, kita mencapai kepuasan sama itu dengan membeli 30 jenis makanan dan 25 jenis pakaian dengan 150.000 uang. Nah, itu yang itu dengan itu kita bisa mencapai kepuasan maksimal. Kemudian lanjut ini ada yang dibilang efek perubahan pendapatan dan harga. Ada yang namanya garis harga pendapatan konsumsi dan garis harga konsumsi. Nah, garis ini yang garis lurus ini itu yang disebut garis pendapatan konsumsi, dan sedangkan garis yang ini yang back konsumsi ini itu dibilang garis harga konsumsi. Itu kemudian ada yang disebut efek penggantian dan efek pendapatan. Artinya gara-gara perubahan harga tadi otomatis kita mengurangi konsumsi suatu barang atau menambah konsumsi suatu barang. Seperti kali ini garis anggarannya garis awalnya itu A ke B karena adanya perubahan harga pakaian yang menjadi 5 itu garisnya menjadi A ke D. Itu penggantian dan efek pendapatan itu sama seperti penggantian perubahan harga konsumsi turun atau seperti itu. Kemudian yang terakhir membentuk kurva perkembangan, yaitu sebenarnya cuma cateris paribus saya. Harga naik, permintaan turun, harga turun, permintaan naik. Seperti itu intinya untuk membuat kurva itu sendiri. Ini jenis kurvanya yang ini jatuh harganya yang dari PH ke B ke PB. Jika kita mau konsumsi mengurangi jenis PH kita ke PB, jenis PB ini kurang, tapi otomatis yang ini kuantitas dari quick bertambah. Kurva permintaannya sama seperti ini, keseimbangan konsumen berkolaborasi antara budget line dengan kurva kepuasan. Ya, saya kira seperti itu rencana. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagus, baik sekali pemaparannya Muntasir ya. Muntasir ini jurusan apa satunya Muntasir? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Iya. Menjelaskannya bagus, cuma suaranya Muntasir ya, serak sekali. Iya. Oke, mengajar di mana? Di pulau. Di mana? Di pulau. Oh, di pulau. Ya. Oke. Saya kira tadi penjelasannya sangat bagus ya kalau kita simak. Selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab saja ya. Untuk mata kuliah ini cukup 2, setelah itu persentase masuk di kelompok 4.
Mungkin ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain terkait dengan teori mata kuliah materi ini, teori tingkah laku konsumen. Tapi kalau bagaimana? Atau kita langsung di kelompok 4 saja dulu ya, karena mengingat waktu ini sudah 5:30. Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan. Silakan kelompok 4 mempresentasikan, menampilkan. Nanti kan sudah dikirim di WA. Saya juga rencana nanti mau memasukkan ke LMS ini. Cuma belum ada waktu. Silakan kelompok 4. Siapa tadi personilnya kelompok 4? Mau habis waktunya, Ibu. Sebentar. Bisa 2 menit, Ya. Ibu. Ini juga saya heran yang unlimited ini dipakai. Ibu mohon maaf Bu, kalau sekarang mungkin tidak efisien nih waktunya Bu, karena dari Iya. pagi tabe. Itu Mi, makanya ini saya juga lihat ini Zoom, saya juga heran yang tadi juga begitu. Terlempar semua keluar kurang 10 menit. Padahal ini kan kita sudah bayar yang unlimited. Kalau begitu tidak apa-apa, nanti kelompok 4 mungkin nanti kita bisa diskusikan lewat grup WA atau mungkin di LMS. Insya Allah kalau ada waktuku saya akan coba masukkan semua di LMS, kita bisa diskusi di LMS. Saya kira cukup untuk hari ini. Jadi semua kelompok sudah ada materinya. Kelanjutan dari diskusinya bisa kita diskusikan secara online juga, baik itu melalui WA dan juga melalui LMS. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini karena waktu juga sudah 5:30. Saya juga sangat memaklumi, kita juga sudah sangat capek dari tadi pagi. Saya mohon maaf sekiranya ada yang kurang berkenan di hati.